Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andara Alfa Putri Hamdani dengan NIM 10324118 dari Prodi Manajemen Universitas Tingga Buana PGRI Sukabumi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seleksi karyawan. Sebelumnya, apa sih pengertian dari seleksi karyawan itu? Secara umum, seleksi karyawan adalah suatu proses pemilihan dan penentuan pelamar pekerja yang terdiri dari beberapa langkah spesifik untuk posisi jabatan yang tersedia dengan tujuan mengurangi jumlah pelamar yang terjaring sehingga memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh instansi atau perusahaan. Adapun menurut Rifai di tahun 2018, seleksi karyawan adalah rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Berikutnya ada menurut Hasibuan di tahun 2011. Beliau mengatakan seleksi karyawan adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk jadi karyawan di perusahaan itu atau di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pentingnya seleksi. Di tahun 2015, Gary Dessler mengemukakan bahwa ada 3 hal yang menjadikan seleksi itu merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yaitu yang pertama, prestasi perusahaan sangat bergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan, begitupun sebaliknya. Waktu untuk menyaring calon yang tidak diinginkan adalah sebelum mereka di dalam, bukan setelahnya. Yang kedua, ada seleksi menjadi penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Ketiga, hal ini penting karena akan ada dampak hukum dari mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Kasusnya adalah ketika perusahaan harus bertanggung jawab atas karyawan dengan catatan kriminal atau permasalahan lain yang mengambil keuntungan dari akses pelanggan. Selanjutnya ada tujuan seleksi. Yang pertama adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua ada memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya ada indikator. Menurut Rifai di tahun 2018, indikator dalam pelaksanaan seleksi karyawan yaitu ada 5. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula, seseorang dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman kerja seseorang pelamar hendaknya mendapatkan pertimbangan utama dalam proses seleksi. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan penting untuk dapat menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan keadaan yang tidak sehat atau sedang sakit. Yang keempat, ada tes tertulis. Mengukur sejauh mana kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecerdasan preferensi. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Selanjutnya ada proses seleksi karyawan. Yang pertama ada wawancara awal. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, ada pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga ada wawancara ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Yang keempat ada pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan ini adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima ada evaluasi medis. Setelah melakukan beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Yang keenam, keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Dan yang terakhir ada surat penyeleksian. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam seleksi. Menurut Faisal Rifai, di tahun 2018, ada pun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau qualified, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan rendah. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. Ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi berat. Dan yang terakhir, ada mutu pelamar yang rendah. Yang kedua, ada faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi atau suap daripada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. Yang ketiga, ada ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh, besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Yang keempat, ada faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau menseleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan selainnya. Selain faktor-faktor tadi, seleksi juga dipengaruhi oleh keberadaan perangkat organisasi seperti yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan semacam pedoman bagi kegiatan proses seleksi. Analisis jabatan merupakan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Yang kedua ada perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang apa dan di bagian mana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja. Rekrutmen yang dilakukan akan berpengaruh pada proses seleksi. Qualified tidak hanya pelamar yang akan diseleksi sangat tergantung pada tenaga kerja atau rekrutmen. Pengadaan kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya sejumlah pelamar yang qualified dan sebaliknya. Jenis dan sifat berbagai langkah yang harus diambil tergantung pada hasil rekrutmen. Faktor-faktor utama seleksi karyawan pada tahun 2025 berdasarkan tren global SDM, kebutuhan bisnis modern, dan perkembangan teknologi. Tahun 2025 menuntut hampir semua posisi memiliki kepemahaman dasar teknologi seperti yang pertama ada penggunaan alat kolaborasi digital, yang kedua analitik data dasar, yang ketiga kemampuan beradaptasi dengan sistem otomatisasi. Selanjutnya ada soft skill yang semakin krusial. Perusahaan memprioritaskan kandidat dengan pertama, kemampuan komunikasi, kedua, pemecahan masalah, ketiga, kerja tim lintas fungsi, keempat, pengambilan keputusan, dan kelima, ada manajemen waktu. Selanjutnya ada adaptasi dan growth mindset. Dengan perubahan cepat di ekonomi digital, perusahaan mencari kandidat yang pertama, cepat belajar, yang kedua, fleksibel terhadap perubahan, dan yang ketiga, mampu bekerja dalam situasi tidak pasti. Selanjutnya ada kesesuaian budaya atau cultural fit and cultural add. Seleksi kini tidak hanya melihat kemampuan teknis, tapi juga ada keselarasan nilai, etika kerja, kemampuan bekerja lintas generasi dan budaya, dan kontribusi positif terhadap keragaman tim. Berikutnya ada analisis dan berpikir kritis. Banyak keputusan bisnis kini berbasis data. Perusahaan mencari kandidat yang mampu memahami data sederhana, menarik kesimpulan logis, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Yang terakhir ada integritas dan tanggung jawab. Di era informasi cepat, reputasi perusahaan rentan. Karakter seperti kejujuran, transparansi, dan profesionalisme menjadi faktor seleksi yang semakin penting. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.